Halo, apa kabar? Semoga kamu dan keluarga semua dalam keadaan sehat ya. Vers Channel kali ini akan menceritakan tentang film berjudul Safe Room. Film ini mengisahkan tentang Layla Jackson yang mempunyai seorang anak yang autis berusia 14 tahun bernama Ian. Sang suami telah meninggal dunia karena kecelakaan mobil 3 bulan yang lalu. Almarhum suaminya adalah seorang insinyur brilian di mana ia menurunkan bakatnya kepada Ian di bidang teknologi. Ayah membuat sebuah ruangan khusus buat Ian yang dinamakan Safe Room yang digunakan untuk mengeksplorasi keingintahunan Ian akan gadget. Mereka baru saja beberapa bulan tinggal di rumah itu. Tetangga mereka yang bernama Neil memperkenalkan dirinya. Neil mengatakan kalau ia mempunyai usaha jasa perbaikan untuk rumah. Layla mengatakan kalau ia ingin memperbaiki pintu dan ventilasi rumah, tetapi Layla sudah menelpon perusahaan yang lain. Neil memberikan kartu nama dan mengatakan siap membantu jika mereka membutuhkan pertolongan. Sore harinya, Layla mendengar kalau pintu depan rumah mereka tertiup angin. Lalu, Layla turun menutup pintu itu. Tak lama kemudian, Layla memberikan semangat kepada Ian untuk mengirim video perkenalan dirinya dan lamaran kerjanya di perusahaan SpaceX. Ian merasa minder karena kekurangan yang ada di dirinya. Tapi Layla memberikan semangat kepada Ian dan mengatakan kalau Ian adalah anak yang luar biasa. Ian pun menjadi semangat dan segera merekam dan mengirim video perkenalan dirinya. Keesokan harinya, Ian mencoba menggunakan handycam untuk merekam orang-orang yang lewat di depan rumahnya. Tanpa sengaja, Ian melihat dan merekam tetangga di depan rumahnya yang dirampok dan dibunuh. Perampok yang berjumlah 2 orang itu menyadari kalau mereka telah dilihat dan direkam oleh Ian. Salah satu dari mereka mengancam akan membunuh Ian jika ia memberitahu ke orang lain. Ian yang ketakutan langsung berteriak sehingga Layla yang sedang berada di kamar kaget dan segera berlari menghampiri Ian. Layla menenangkan Ian dengan memeluknya. Setelah Ian tertidur, Layla mengambil handycam lalu menyimpannya di dalam bantal duduk. Tak lama terdengar pintu depan yang terbanting karena tertiup angin. Lalu Layla turun untuk menutupnya dan saat berbalik, alangkah kagetnya ternyata Neil berada di dalam rumah. Neil mengatakan karena pintu terbuka tertiup angin, ia mencoba masuk ke dalam rumah dan menawarkan untuk memperbaikinya. Lalu Neil pun berpamitan dan mengatakan akan membantu Layla jika dibutuhkan. Tak berapa lama datanglah seorang pria ke rumah. Ternyata pria yang bernama Dominic itu adalah karyawan dari perusahaan jasa perbaikan yang ditelepon Layla tadi pagi. Selain memperbaiki pintu, Layla juga meminta perbaikan ventilasi di lantai atas. Layla memberitahu kalau Ian sedang beristirahat dan Layla melarang Dominic untuk masuk ke dalam kamar Ian. Layla pun pamit ke bawah untuk membuat minuman. Lalu Dominic pun masuk ke kamar Ian. Ternyata Dominic ini adalah salah satu perampok yang membunuh tetangga di depan rumah yang tadi, guys. Dominic berusaha mencari handycam yang merekamnya tadi siang. Tak berapa lama Layla datang. Layla kaget dan bertanya mengapa Dominic masuk ke dalam kamar Ian padahal ia sudah melarangnya. Dominic beralasan kalau ia juga harus memeriksa ventilasi di kamar Ian. Tak berapa lama Ian pun terbangun karena mendengar keributan. Ian mengenali wajah Dominic, pria yang tadi siang ia lihat merampok dan membunuh tetangga depan rumah. Ian ketakutan dan berusaha memanggil untuk memberitahu ibunya. Melihat itu Dominic pun langsung menyerang Layla. Untung saja Layla dapat melakukan perlawanan dengan memukulnya menggunakan vas bunga kemudian menendangnya.
Layla mengajak Ian untuk segera lari ke safe room. Dominic mengejar dan sempat mencoba mendorong pintu, tetapi Layla memukul perut Dominic dengan stik baseball sehingga Dominic tersungkur. Dari luar, Dominic meminta Layla membuka pintu. Tapi karena Layla tidak membukakannya, Dominic pergi menuju kamar Ian kembali. Untuk menenangkan Ian, Layla menyuruh Ian untuk mendengarkan musik melalui headphone. Layla melihat dari kamera CCTV kalau Dominic sedang mencari sesuatu di kamar Ian. Layla bertanya-tanya, apa sih yang dicari Dominic ini? Karena tidak menemukan handycam itu, Dominic pun datang menghampiri dan meminta Layla untuk menyerahkan handycam. Layla bertanya mengapa Dominic menginginkan handycam itu padahal harganya tidak mahal. Layla meminta Dominic untuk mengambil uangnya atau barang lain yang ada di dalam rumah. Dominic mengatakan kalau ia hanya butuh handycam itu karena Ian telah merekam kejadian tadi siang. Akhirnya Layla memberitahu di mana kamera itu ia simpan. Setelah mendapatkannya, Dominic meminta Layla untuk menghapus file yang terkoneksi dengan video kamera itu di aplikasi. Layla meyakinkan Dominic kalau Ian adalah anak autis, tidak akan dapat melakukan apa-apa dengan keterbatasannya. Tapi Dominic tidak yakin karena ia ingin Layla menghapus file itu. Akhirnya Layla menyetujui dengan syarat Dominic harus pergi dari rumahnya setelah Layla menghapus file itu. Lalu Layla bersama Dominic turun ke lantai bawah untuk menghapus file di aplikasi melalui laptop. Setelah file itu terhapus, Dominic pun bergegas untuk pergi dari rumah itu. Tapi saat di dapur, Layla kaget ternyata ada seorang wanita yang masuk ke dalam rumahnya. Wanita itu adalah Rocco yang ikut merampok bersama Dominic di rumah tetangga mereka siang tadi. Si Rocco ini tidak percaya begitu saja guys, karena ia khawatir kalau Ian dapat menceritakan ke polisi. Tapi Layla bersikeras kalau Ian adalah anak autis dan mempunyai keterbatasan. Ian tidak mungkin memberikan kesaksian ke polisi. Tetapi Rocco tetap tidak percaya dan meminta untuk menemui Ian. Tentu saja Layla keberatan Rocco bertemu dengan Ian. Di saat itu, Layla melihat ponselnya yang ada di meja. Layla segera meraihnya dan menelpon 911. Rocco mencoba mencegah Layla. Untunglah operator 911 sempat mendengar permintaan tolong dari Layla. Layla dapat melawan dengan menusuk kaki dan memukul Rocco. Dan Layla segera berlari ke safe room. Ian dengan sigap langsung membuka pintu saat Layla di depan pintu. Untung saja Rocco tidak sempat mengejar Layla. Kemudian Layla pun memeluk dan menenangkan Ian yang ketakutan. Layla mengatakan kalau mereka aman di dalam safe room dan Layla akan melindungi Ian. Tak berapa lama datanglah seorang pria. Ternyata pria itu adalah karyawan dari perusahaan jasa perbaikan yang ditelepon Layla. Ternyata Dominic tadi hanyalah menyamar menjadi petugas yang melakukan perbaikan rumah mereka guys. Layla mencoba berbicara melalui iPhone, tapi sialnya ternyata suara yang keluar dari speaker iPhone terputus karena rusak, sehingga suara Layla tidak terdengar jelas. Tak lama Rocco membukakan pintu dan mengatakan kalau ia tidak menelpon petugas itu dan mungkin saja yang menelponnya salah memberikan alamat. Akhirnya petugas itu pun pergi. Rocco mengatakan pada Layla kalau mereka tetap menunggu sampai mereka keluar dari safe room. Tapi Layla menjawab kalau mereka tidak akan keluar karena mereka cukup persediaan makanan sampai 1 minggu. Dan orang-orang pasti akan mencari mereka. Layla menggertak supaya Rocco dan Dominic pergi dari rumahnya. Tetapi Rocco tidak bergeming. Mereka akan tetap menunggu. Rocco menyuruh Dominic untuk menjaga karena ia akan mengambil sesuatu di bawah.
Kesempatan itu digunakan Layla untuk meminta belas kasihan Dominic untuk menyuruhnya pergi dari rumah, dan Layla berjanji tidak akan melaporkan polisi karena ia hanya ingin Ian selamat. Sebenarnya Dominic sendiri tidak tega, tapi ia tidak dapat mencegah kemauan Rocco. Tak lama, Rocco pun kembali dengan membawa bor. Kemudian Rocco pun mengebor pintu itu. Dari dalam Layla sudah siaga dengan stick baseball, khawatir kalau saja pintu itu dapat dibuka oleh Rocco. Di saat yang bersamaan Layla meminta Ian untuk memperbaiki iPhone supaya mereka dapat berbicara, meminta tolong orang yang datang ke rumah mereka. Dan benar saja, tak lama datang seorang polwan ke rumah mereka atas laporan dari operator 911 yang ditelepon Layla tadi. Lalu Dominic membasahi rambutnya supaya polisi tidak curiga karena lama membukakan pintu. Dominic beralasan kalau tadi sedang mandi sehingga ia lama membuka pintu. Polisi mengatakan kalau ada yang menelpon 911 dan meminta pertolongan, tetapi Dominic mengatakan yang menelpon itu adalah kakaknya yang sedang frustrasi. Karena itulah Dominic datang karena ditelepon adik mereka yang menjaga kakaknya. Singkat cerita, polwan itu memberikan nomor teleponnya dan mengatakan kalau Dominic dapat menelpon jika memerlukan bantuan. Di saat bersamaan akhirnya iPhone itu dapat diperbaiki Ian guys, dan Layla mencoba memanggil polwan itu dengan berteriak minta tolong, mengatakan kalau mereka dikurung di dalam rumah. Polwan itu mendengar suara minta tolong dan segera berbalik meminta Dominic menghadap ke dinding. Polwan itu berniat untuk memborgol tangan Dominic, tapi ternyata Rocco sudah datang dan memukul polwan itu sehingga tewas seketika. Layla pun hanya bisa meratapi kegagalan mereka lagi untuk mendapatkan pertolongan. Rocco dan Dominic membawa mayat polwan itu ke dalam rumah. Mereka memikirkan untuk menyembunyikannya. Di saat Rocco dan Dominic sibuk menyembunyikan mayat polwan, Layla mempunyai ide. Satu-satunya cara mereka harus mengambil ponsel yang disimpan di dalam berangkas di kamar Ian. Karena harus menggunakan sidik jari Ian untuk membukanya, mau gak mau Ian yang harus turun ke bawah mengambilnya. Kemudian Ian dengan mengendap turun ke kamarnya. Akhirnya sampailah ia di kamar. Layla terus memantau Ian dari CCTV. Ternyata colokan listrik itu dicabut, maka Ian harus mencolokkannya guys. Tapi sialnya lampu tidur di meja itu jatuh sehingga Rocco dan Dominic mendengarnya. Rocco segera naik ke atas untuk memeriksa, khawatir Layla dan Ian mencoba kabur. Di saat Ian mencolok kabel listrik itu, Layla sudah sampai di kamar menghampiri Ian. Layla mengajak Ian untuk segera lari. Ian masih sempat mengambil ponsel di dalam berangkas. Untung saja saat Rocco datang, mereka sudah sempat bersembunyi. Setelah Rocco keluar dari kamar, Layla dan Ian keluar dari persembunyian mereka di bawah tempat tidur. Kemudian mereka berjalan pelan-pelan ke safe room. Tapi saat itu tiba-tiba muncullah Rocco. Layla dan Ian segera berlari ke safe room. Rocco sempat mencoba menarik pintu, tetapi Layla mendorong Rocco sehingga terjatuh. Rocco sempat melukai kaki Ian dengan pisau lipat, tapi untunglah Layla cepat menutup pintu itu. Kemudian Layla mengambil kotak P3K dan mengobati kaki Ian yang terluka. Kemudian Layla mencoba menelpon 911, tapi sialnya ternyata tidak ada sinyal di dalam safe room itu guys. Layla teringat kalau ia pernah menyimpan nomor Neil. Layla mencoba dengan mengirim SMS ke Neil, dan untung saja SMS itu dapat terkirim guys. Layla mengatakan ke Ian kalau Neil akan datang menolong mereka. Tak lama kemudian Neil pun datang guys. Melalui iPhone, Layla memberitahu kepada Neil kalau mereka bersembunyi di dalam safe room dan dua perampok sedang berada di luar dan sudah membunuh seorang polisi. Layla meminta Neil untuk melapor ke polisi, tetapi Neil mengatakan kalau ia akan masuk menolong mereka.
Layla mengatakan kalau Neil dapat masuk melalui pintu garasi. Tak lama, Neil sudah berada di depan pintu safe room, tetapi ternyata Rocco dan Dominic telah menangkapnya. Melalui CCTV, Neil meminta Layla untuk keluar karena mereka akan membunuhnya. Rocco mengancam dengan menodongkan pistol. Neil mengatakan kalau perampok-perampok itu menginginkan Ian karena Ian menyaksikan dan merekam aksi kejahatan mereka siang tadi. Layla heran dan curiga mengapa Rocco tahu tentang peristiwa itu, padahal Layla tidak pernah menceritakan kepada Neil. Dan benar saja, ternyata Neil ini adalah komplotan dari perampok itu juga, guys. Neil ikut merampok dan membunuh tetangga mereka. Walah, selama ini Neil yang dikira Layla baik dan dapat menolong mereka, ternyata dia adalah bos dari Rocco dan Dominic. Saat itu terjadi perdebatan antara Neil dan Dominic. Dominic mengatakan kalau Rocco telah membunuh polisi yang mengakibatkan pihak kepolisian akan mencari keberadaan polwan yang meninggal itu. Dominic mengatakan kalau mereka sebenarnya dari awal sudah pergi saat mendapatkan handycam itu. Sekarang malah menjadi masalah besar telah membunuh polisi. Lalu Dominic memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah itu. Neil yang merasa kalau Dominic tidak sepemikiran dengan mereka lantas menembak Dominic hingga tewas. Lalu Neil mematikan oksigen yang harusnya masuk ke dalam safe room itu. Khawatir akan kehabisan oksigen, Layla memikirkan cara bagaimana untuk keluar dari sana. Layla meminta Ian untuk melakukan sesuatu dengan gadgetnya untuk mengerjai para perampok itu. Dengan menggunakan aplikasi pintarnya, Ian menghidupkan kran air wastafel kamar mandi yang ada di kamar Ian sehingga air pun menggenangi memenuhi lantai kamar. Rocco yang mendengar air yang mengucur segera mendatangi kamar itu. Ternyata air yang menggenangi lantai kamar itu membuat penghangat ruangan itu korslet, guys. Neil yang berada di belakang langsung menarik Rocco yang hampir saja kesetrum, sehingga Rocco pun terhindar dari sengatan listrik. Tak kehabisan akal, kemudian Ian memadamkan lampu serta memutar musik dari CD player dari lantai bawah. Neil dan Rocco berpencar untuk turun ke bawah. Saat itu Layla dan Ian dapat keluar dari kamar lalu bersembunyi. Saat Rocco menghampiri CD player itu bertujuan untuk mematikannya karena gelap, Neil mengira kalau Rocco adalah orang yang datang masuk ke rumah untuk menyelamatkan Layla dan Ian. Lalu Neil pun menembaknya. Setelah Neil mendekati, ternyata kagetlah Neil, ternyata ia telah menembak Rocco sehingga tewas. Layla dan Ian perlahan turun ke pantry. Mereka bersembunyi karena melihat Neil di dekat mereka. Tapi tiba-tiba saja Neil muncul di belakang dan langsung menodongkan pistol ke Ian. Lalu Ian mencoba melawan dengan menusuk paha Neil dengan besi yang ia bawa. Di saat Neil kesakitan, kesempatan itu digunakan Layla memukul Neil dengan stick baseball. Layla menyuruh Ian untuk lari keluar rumah melalui pintu dapur. Kemudian Neil menyerang lagi dengan mencekik leher Layla. Layla berusaha menggapai teflon lalu memukul kepala Neil. Saat Neil sempoyongan, Layla mengambil stick baseball dan memukul kepala Neil kembali. Layla dapat meloloskan diri. Neil dengan sempoyongan mencoba mengejar Layla. Dan ternyata Layla sudah berada di belakang Neil lalu menembak dengan menggunakan pistol milik Neil yang terjatuh tadi. Neil pun tewas seketika. Polisi dan tim paramedis pun datang ke tempat kejadian. Untunglah Layla dan Ian dapat selamat ya guys. Keesokan paginya, Ian menerima surat dari SpaceX yang mengabarkan kalau ia diterima di perusahaan itu. Bukan main senangnya Ian. Layla pun ikut gembira karena anak semata wayangnya itu
walau seorang anak autis, tetapi mempunyai keistimewaan. Dan cerita film pun tamat. Nah, bagaimana menurut kalian ceritanya guys? Ketik di kolom komen ya. Oh ya, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya guys, supaya saya semakin semangat untuk membuat video berikutnya. Dan terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Sampai jumpa. Dadah.